Ismail adalah anak Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar. Saat Ismail lahir, atas perintah Allah, Ibrahim membawa anaknya bersama istrinya Siti Hajar keluar dari Palestina. Mereka melewati padang pasir dan gersang menuju lembah berbukit yang dikenal sebagai Lembah Bakah. Lembah itu kini merupakan kota suci, yaitu Mekah. Di lembah itu, Ibrahim membuat tempat berteduh dengan makanan dan minuman seadanya. Ibrahim lalu kembali ke Palestina sambil terus berdoa untuk keselamatan Siti Hajar dan Ismail. Setelah berhari-hari di padang pasir, Siti Hajar kehabisan makanan dan minuman untuknya serta Ismail. Ismail kecil menangis kehausan ingin menyusu. Siti Hajar lalu berlari ke sana kemari mencari air untuk putranya. Dia berlari di antara dua bukit, Safa dan Marwah. Kisah ini menjadi asal mula rukun ibadah haji yang dikenal sebagai sya'i atau berlari-lari kecil sebanyak 7 kali antara bukit Safa dan Marwah. Saat Siti Hajar kelelahan, dia mendengar suara yang memanggilnya untuk membawa Ismail ke tempat tersebut. Setibanya di tempat itu, Siti Hajar meletakkan Ismail yang kemudian menghentakkan kakinya. Dari hentakan kaki itu, muncul air jernih yang kita kenal sebagai sumur Zam-Zam. Siti Hajar meminumkan air itu kepada Ismail. Sumber air itu membuat suku Zumhur berbondong-bondong mendatangi lokasi tersebut. Dalam beberapa tahun, Lembah Bakah berkembang menjadi tempat yang ramai penduduk. Ismail dibesarkan oleh ibunya, Siti Hajar, di Mekah. Nabi Ibrahim yang tinggal di Palestina rutin berkunjung ke Mekah. Hingga Ismail menginjak remaja, Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa ia mengalami mimpi buruk. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih Ismail. Ibrahim lalu meminta pendapat Ismail. "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu," kata Ibrahim. Lantas, dengan gagah berani, Ismail meminta ayahnya untuk melakukan perintah Allah itu. "Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar," kata Ismail. Percakapan ini terdapat dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Dengan penuh ketaatan, Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menanjamkan pisau agar tidak meronta dan kesakitan saat disembelih. Ismail juga meminta agar pakaiannya diberikan kepada Siti Hajar sebagai kenang-kenangan. Sebelum penyembelihan, Ismail dan Ibrahim berpelukan penuh haru. Ibrahim pun memulai proses penyembelihan dengan menyebut nama Allah. Namun, pisau tajam yang digunakan ternyata tak bisa menyembelih Ismail. Ismail pun meminta ayahnya untuk menyembelihnya tanpa melihat wajahnya. Namun, tetap saja pisau Ibrahim tak bisa menyembelih sang anak. Saat itu, Allah berfirman bahwa perintahnya merupakan ujian keimanan untuk Ibrahim dan Ismail. Allah lalu mengirimkan seekor kambing untuk disembelih, pengganti Nabi Ismail. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Bunyi terjemahan surat Asy-Syaffat ayat 107. Peristiwa penyembelihan ini merupakan asal mula ibadah kurban yang disunahkan atau sangat dianjurkan bagi orang yang mampu di hari raya Idul Adha. Saat Ismail beranjak dewasa, ia bersama ayahnya kembali mendapatkan perintah dari Allah
untuk membangun Ka'bah di dekat sumur Zam-Zam. Ismail dan Ibrahim membangun Ka'bah dengan penuh doa. Allah lalu mengajarkan Nabi Ibrahim dan Ismail beribadah di Baitullah, yang kemudian menjadi asal mula ibadah haji yang terus dijalankan dari umat Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad SAW. Keteladanan berbakti kepada orang tua menjadi hikmah penting yang dapat diambil dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah anak yang sangat berbakti pada orang tuanya. Jika ingin mencari figur keteladanan, lihatlah Nabi Ismail. Kata pengasuh Taman Belajar Al-Afifiyah Kiai Haji Wahyul Afif Al-Gofiki. Wahyul menyebutkan, Nabi Ismail tidak menghakimi dan mempertanyakan perintah Allah yang diberikan kepada orang tuanya. Ismail meyakini bahwa perintah Allah adalah baik untuknya. Ismail selalu berbaik sangka kepada Allah. Dia percaya bahwa Allah tidak menghendaki keburukan untuk hambanya. Atas kisah Nabi Ismail dan ketaatannya inilah perlu diketahui bahwa ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibalas dengan hal yang baik. Ketaatannya dibalas oleh Allah dengan diselamatkan, tidak jadi dikurbankan, ucap Wahyul.